Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi nih di acara kita, acara Ngopsi, ngobrol psikologi bareng mahasiswa dan alumni. Nah, hari ini saya ditemani oleh dua orang darah cantik nih yang akan ngobrol bareng tentang tema self diagnose. Tapi kita kenalan dulu kali ya di dua orang. Aduh, saya grogi nih sebenarnya nih. Oke, halo, boleh kenalin dong dengan Kak siapa, Kak? Aku Hanum. Kak Hanum ya. Kak Hanum ini mahasiswa psikologi juga. Pengennya gitu, tapi sayangnya kita alumni. Oh, sudah jadi alumni. Waktu itu alumni tahun berapa, Kak? 2006. Oh, ini Kak Hanum ini adalah alumni psikologi tahun 2006. Saat ini bertugas dan mengabdikan diri jadi dosen nih di Fakultas Psikologi. Benar ya, Kak ya? Betul. Oke, dan di sebelah kiri saya, kalau ini baru mahasiswa nih kayaknya nih ya, Kak ya? Iya, betul. Oke, mahasiswa tahun berapa, Kak? Saya mahasiswa tahun 2017. Udah lulus juga sih, tapi lagi jadi mahasiswa lagi. Oh, nah jadi udah jadi alumni psikologi tapi jadi mahasiswa lagi. Betul. Ambil S2 di psikologi UI juga? Iya, betul. Oke, ambil jurusan apa, Kak? Aku ambil di mahasiswa magister profesi klinis dewasa. Oh, klinis dewasa ya, dengan Kak Adel. Kak Adel. Oke, teman-teman, di sini ada Kak Adel selaku mahasiswa dan ada Kak Hanum nih selaku alumni dari Fakultas Psikologi. Tapi saya belum kenalan ya. Oke, saya yang akan memandu acara kita hari ini. Nama saya Gigi Gesang. Saya adalah alumni Fakultas Psikologi UI tahun 2000. Kasih tau nggak ya? Oke. Saya dekat sama Kak Hanum ya. Saya di 2005. Oke. Nah, teman-teman, hari ini temanya menarik nih, Kak. Kita akan berbicara soal self diagnose, mendiagnosis diri sendiri. Ini rame banget ya, rame banget nih di media sosial terutama gitu ya. Banyak yang orang kira selalu cepet banget gitu bilang, oh saya adalah ini nih, saya adalah ini nih, mendiagnosis secara psikologi. Nah, kalau fenomena ini saya mau tanya nih pendapatnya, mungkin dari Kak Hanum dulu nih yang sekarang dosen nih. Kayak gimana sih kayak fenomena dari self diagnosis ini, Kak? Emang sekarang tuh jadi sering ya orang datang ke psikolog kadang-kadang udah dengan diagnosa sendiri. Kalau ditanya dari mana nih diagnosanya, googling. Hasil menggoogle gitu ya. Karena memang dengan maraknya kesehatan mental sekarang, materi atau edukasi tentang kesehatan mental tuh besar banget di media sosial. Kita mudah menemukan dan juga jadi mudah untuk melihat bahwa kayaknya saya gitu juga deh. Jadi waktu datang ke psikolog tuh udah bilang kayaknya saya punya gangguan personality deh, Mbak, atau saya punya depresi nih, saya lagi punya gangguan cemas nih dan lain sebagainya. Yang kalau kita periksa lebih lanjut ternyata enggak kayak gitu-gitu amat gitu. Nggak tahu nih kalau Adel nemuinnya gimana sebagai mahasiswa. Kalau di mahasiswa sendiri nih, ini gimana nih? Apakah emang fenomena itu nyata? Oke, mungkin kalau aku yang jam prakteknya masih sangat minim karena masih sekolah, kebetulan sering ketemu sama yang seumuran juga. Teman-teman gitu iya, terutama sama teman-teman ataupun yang seumuran tapi masuk ruang konseling, Mas, itu memang sedang marak. Dan biasanya platform yang selalu disebut adalah TikTok gitu. Kata TikTok, Mbak, aku katanya didiagnosa kayaknya aku ADHD deh, lagi in ADHD. Padahal pas diperiksa lebih lanjut kaitannya, kenapa Mas bisa bilang ADHD gitu? Dia bilang, karena saya kalau ngerjain sesuatu suka nggak fokus. Atau bisa secepat itu gitu. Dia udah ada listnya tuh ya. Betul. Atau saya bipolar gitu, karena saya suka mood swing gitu. Jadi banyak satu diagnosa yang harusnya ditegakkan dengan sangat hati-hati, disampaikan dengan sangat hati-hati, tapi disimplifikasi gitu sama teman-teman, terutama milenial banyak sih. Kayak saya ya berarti gitu. Ya milenial. Iya, itu kami. Tapi ini menarik ya, bahwasanya emang kita kan ya di psikologi memang sedang berusaha untuk menggembar-gemborkan mengenai isu kesehatan mental. Tapi ada backlash-nya ternyata ya. Betul. Edukasi tentang kesehatan mental ini justru malah membuat orang jadi lebih mudah itu untuk mendiagnosis diri sendiri gitu. Betul. Dan ini terjadi. Bahayanya apa sih, Kak? Bukannya itu bagus ya? Saya umum nih ya, saya memang alumni psikologi tapi tidak bergerak di klinis gitu ya. Bukannya bagus ya, jadi orang mulai aware gitu ya terhadap kesehatan mentalnya sendiri. Apa bahayanya kalau dari sudut pandang psikologi nih, Kak Hanum mungkin?
Pertama, mereka datang apapun kondisi mental itu kan akan berdampak terhadap self esteem dia ya. Dan dalam keseharian dia, kalau dia sudah mendiagnosis dirinya, saya sebagai penderita depresi misalnya, itu akan terbawa dalam keseharian dia juga, dan akhirnya meminta excuse juga sama teman-temannya bahwa kan gue depresi, boleh dong gue nggak gini, nggak gitu, gue boleh dong jam kerjanya nggak sebanyak yang lain karena gue ada kondisi kayak gitu. Dan ketika dan ketika datang ke konsultasi itu sudah dengan pakem bahwa saya punya gangguan ini dan saya harus ditreat dengan gangguan tersebut. Gitu. Jadi mungkin dalam istilah kerennya restrukturisasi kognitifnya tuh jadi agak berat gitu dibanding kalau dia datang dengan kondisi yang kayak saya punya gangguan tapi saya nggak tahu apa, itu lebih mudah kita masuknya. Sorry. Restrukturisasi kognitif itu konteksnya dalam proses ini ya berarti ya konselingnya ya. Itu jadi lebih berat proses konselingnya. Dalam assessmentnya juga akan jadi lebih berat karena ketika dia sudah punya diagnosis tertentu, saya nggak tahu nih kalau ada dalam keseharian gimana. Tapi kalau saya menemukan ada orang-orang yang bersikukuh dengan gangguan itu, sehingga ketika kita bilang bahwa kayaknya kita perlu juga melihat kemungkinan lain deh, dia akan mengumpulkan fakta bahwa enggak, diagnosis saya tuh yang itu. Serius gak? Iya. Jadi dia tuh konseling tapi dengan mindset frame-nya udah ada. Betul. Saya tuh sakitnya ini gitu. Dan kalau kita bicara psikologi itu kan banyak abu-abunya ya. Bukan kayak kalau kita ke dokter misalnya kita punya gangguan nyeri dada, mungkin dokternya udah punya nih kemungkinan diagnosanya apa saja. Tapi kalau gejala psikologi itu kan tidak eksklusif. Bahkan kalau kita bicara halusinasi pada gangguan skizofrenia, itu halusinasi itu tidak eksklusif pada skizofrenia. Pada gangguan yang lain juga kemungkinan bisa muncul halusinasi. Gitu. Jadi banyak hal harus dicek di dalam assessment itu dan tidak bisa sembarang baca. Bahkan Adel pasti ngalamin nih, kalau bimbingan kasus pertanyaannya selalu ada diagnosis bandingnya apa. Bahkan kita harus mikirin diagnosis bandingnya apa ya, kalau nggak ini kalau berarti ini, apa gitu. Teman-teman, get it ya. Nangkep nggak? Saya itu udah mulai nggak nangkep. Jadi ternyata self diagnosis tidak sesederhana itu gitu ya. Mendiagnosis psikologi itu tidak sesederhana itu. Ini yang mungkin jadi catatan penting nih buat teman-teman semua. Saya aja yang denger langsung gitu ya, itu udah mulai agak-agak nggak nangkep nih. Gimana teman-teman yang dengernya dari TikTok gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, kalau di keseharian nih Kak Adel ya, sebagai mungkin mahasiswa gitu, teman-teman sekitarnya, ini kan tadi dari sisi psikologis gitu ya bahayanya. Kalau di keseharian bahayanya ada nggak sih? Kelihatan nggak sih? Nyata nggak sih? Kalau kasus yang pernah aku temui juga baik secara nyata maupun di ruang konseling, yang sering terjadi itu berdampak juga kepada peluang kita untuk bisa maju, untuk bisa berproduksi gitu sih Mas. Contohnya gini, misalnya orang-orang yang misalnya merasa, aduh saya kayaknya karena saya pertama kali belajar untuk berbicara di depan umum, saya ngerasa berdebar gitu. Saya ngerasa deg-degan banget, terus tangan saya basah, saya tegang sekali, maka itu kayaknya kalau dari sosial media, dari TikTok, dari yang lainnya, saya kayaknya social anxiety deh Mbak, gitu. Nah, ketika tadi ada label kepada dirinya sendiri, pada akhirnya dia membatasi produktivitasnya untuk misalnya saya nggak mau deh ikut pekerjaan atau ikut kepanitiaan yang saya maju depan umum, saya bicara depan umum. Nah, itu kan sebenarnya membatasi ruang lingkup dia untuk berkembang, untuk produktif. Itu juga bisa terjadi sih Mas, kalau yang aku lihat di sekeliling. Ini menarik ya gitu ya. Nyata ya? Nyata. Ya. Nyata ya, ternyata ya bahwasanya ini juga teman-teman ternyata ini perlu penting ya untuk kita lihat banget bahwasanya self diagnosis itu banyak itu dampak negatifnya baik dari sisi klinis maupun di keseharian. Nah, saya pengen tahu lebih jauh gitu ya. Kalau situasi seperti ini itu gimana ya ngatasinnya gitu? Kan ini kan kita nggak bisa kontrol sosial media, benar nggak sih? Betul. Kita nggak bisa kontrol nih informasi yang kita dapatkan gitu ya. Bahwasanya dan kita juga nggak bisa kontrol diri sendiri dong. Bahwasanya kita pengen membandingkan gitu ya, apa sih yang saya alamin gitu, saya kenapa sih, terus ya kita bandingkan, itu nggak salah dong harusnya. Nah lalu apa yang bisa kita lakukan nih sehingga tidak terjebak gitu ya ke bahaya-bahayanya tadi gitu.
Oke, ya Mbak Adel dulu deh. Kalau tadi kan Hanum dulu terus ya, sekarang Kak Adel. Oke, boleh. Saya setuju sih dengan Mas Gigi soal sosial media yang tidak bisa kita kontrol gitu ya Mas. Cuma mungkin sebelum kita ngomongin tentang konsumennya, kita ngomongin dulu tentang orang-orang yang memproduksi konten itu. Nggak ada salahnya juga kita di sini mengedukasi untuk teman-teman konten kreator mungkin yang memang tertarik dengan isu-isu seputar kesehatan mental yang emang lagi marketnya naik banget ya Mas Gigi. Mungkin bisa lebih jeli dan sama-sama kita bertanggung jawab untuk sama-sama menjaga masyarakat untuk self-diagnose gitu, untuk cari materi yang lebih valid atau undang-undang narasumber yang misalnya kompeten gitu. Itu satu sih kalau dari aku gitu. Dan yang kedua, kalau aku biasanya belajar kalau di kelas selalu mungkin kita bisa dibanding lebih self-diagnose, saya lebih menyarankan untuk gimana kita ngarahnya ke self-awareness aja. Lebih, bedanya apa Kak? Mungkin kalau self-awareness ini bayanganku lebih banyak misalnya merefleksikan diri kita sendiri. Misalnya ketika lihat konten di TikTok, kita bisa lihat daripada kita cari tahu apakah saya diagnosanya tersebut, lebih lihat apa sih hal-hal yang lagi ganggu saya sekarang, emosinya bagaimana, pikiran mengganggu saya apa, gitu. Dan kalau bagus-bagus kalau kita journaling ya Mbak. Jadi ketika kita journaling itu baru datang ke ruang konseling, mungkin akan terbantu sih kalau aku ketika konselingin klien itu akan lebih membantu. Jadi self awareness yes, tapi self diagnose no gitu sih Mbak. Jadi kita aware tapi mungkin tidak ada judgement di situ gitu ya. Betul, setuju. Kalau dari Kak Hanum gimana? Perlu kritis sih membaca semua yang ada di sosial media itu, apapun itu ya bentuknya. Karena balik lagi kalau kita udah bicara sosial media itu kan tergantung pasar butuhnya apa. Jadi kadang-kadang dikemasnya ekstrim supaya kelihatan, supaya menonjol. Nah masalahnya tadi ya, gangguan psikologis itu tidak ada yang eksklusif bentuknya. Dan kita itu sebagai manusia pada dasarnya punya semua. Ya kan, kita bisa tertekan, bisa super duper happy. Kayak orang manik bisa juga gitu kan kalau kita lagi happy. Dan itu normal? Dan itu baik-baik aja, itu normal gitu. Tapi yang perlu kita lihat di dalam assessment itu ya, kalau Gigi pernah punya pengalaman konseling atau teman-teman yang nonton pernah punya pengalaman konseling, psikolog itu biasa akan bertanya, ini terjadinya sejak kapan? Pernah terjadi nggak sebelumnya? Karena kita harus ngecek episode-episode itu, episode terjadinya gejala-gejala itu. Nggak bisa kita hanya ngecek dari satu. Misalnya, ya pokoknya 2 minggu terakhir ini saya ngalamin nafsu makan saya berlebih, pokoknya saya pengen makan terus. Pengen makan itu bisa jadi karena kondisi psikologis, bisa juga karena fisik, bisa juga karena aktivitas, ada banyak hal yang perlu diperhatiin gitu. Tuh teman-teman, kita perlu lihat ya, tidak hanya melihat satu hal ya, tapi banyak sekali yang mesti kita lihat. Tapi Kak Hanum, saya pertanyaan ya sama Kak Adel, ada kemungkinan lain nggak sih kalau self diagnosis itu kan seolah-olah ke diri sendiri nih? Mungkin nggak sih kalau kejadiannya berbeda nih? Saya mendiagnosis orang lain. Ada nggak sih kejadian kayak gitu? Jangan-jangan ngeliat-liat dikit, bipolar lo. Nah, itu sering sih. Narsistik lo. Gimana tuh? Mungkin nggak sih kejadian kayak gitu? Mungkin banget sih, sering banget. Ada tuh, ada. Kalau yang mungkin di situasi klinis waktu konseling, kamu pernah ngalamin nggak yang kayak gitu? Klien datang karena referral orang lain, karena dibilang bahwa Mbak, atasan saya atau teman kerja saya bilang kayaknya saya punya gangguan ini deh. Oh my God. Ada dan nggak benar. Ini shocking loh. Saya belum pernah mengalami yang seperti itu Kak Hanum, teman-teman. Ini bener, ini baru denger ya bahwasanya ada yang bahkan atasnya kamu begini. Itu datang dan akhirnya karena itu. Betul. Karena memang si klien tuh pada saat itu dia juga merasa tertuduh secara sosial, merasa nggak diterima, merasa kayak jadi beban untuk teman-temannya, sehingga akhirnya ya udah deh saya datang nih ke psikolog, yang penting saya udah datang. Dan hal pertama yang disampaikan adalah kata teman-teman saya ngalamin gangguan ini. Gitu.
Biasanya sih kita nggak langsung bilang, wah itu nggak benar, enggak. Tapi biasanya kita akan tanya dulu, teman-teman kamu Lagi-lagi ya kenapa, perlu ada apa gitu. Diagnosanya perlu ditegakkan ya kalau Iya. di konselingnya. Betul. Kak Ade ya, ngalamin nggak nih di keseharian nih? Kalau saya sih Atau sejauh jangan-jangan Kak Adil yang Kayaknya lo gitu. gitu. kalau ini harus hati-hati. Iya. Oke. Oke. Tapi kalau sejauh ini sih aku belum ya. Mungkin Oke. karena belum banyak pengalaman di ruang konseling juga. Atau di keseharian deh, keseharian. Tapi kalau di keseharian iya. Kebetulan sekarang sedang magang di RSJ. Ah, oke. Nah, di RSJ ini karena memang dari namanya aja RSJ Ya, gitu ya. Ketika masuk banyak orang tua misalnya atau caregiver, keluarga terdekat yang datang tuh dengan curhat sih Mas, menstigma atau melabeling orang terdekatnya sendiri, keluarganya sendiri bahwa Kakak saya begini kakak nih, saya gini, istri saya begini iya gitu. gitu. Banyak sih yang kayak gitu dan ternyata itu memang juga termasuk self diagnose. Mungkin bukan ke diri sendiri, tapi ke orang terdekat kita gitu. Padahal misalnya dia sedang masuk RSJ dengan keluhan depresi gitu. Bukan skizofrenia, tapi ketika RSJ kesannya kan langsung Ya, nih. psikotik Ya, atau mohon maaf simpelnya langsung gangguan jiwa Ya, berat berat, gitu. ya, Itu padahal juga belum tentu. betul dan itu ternyata kami disarankan oleh pembimbing-pembimbing juga harus mengedukasi keluarga agar menghilangkan stigma-stigma tersebut dan bisa jadi caregiver yang baik, punya self esteem juga keluarganya gitu sih. Ini saya menduga ya, jangan-jangan nih teman-teman ya, jangan-jangan yang bahaya tuh bukan self diagnosis ke diri sendiri, jangan-jangan ya. Lebih bahaya nunjuk orang, jangan-jangan ya. Atau dua-duanya Oh, tapi sama-sama bahaya ya, jangan-jangan. Oh iya, sama-sama bahayanya teman-teman ya. Baik mendiagnosis diri sendiri maupun menuduh orang gitu ya, mendiagnosis orang lain tuh bahaya loh gitu. Jadi mungkin saya bisa simpulkan sedikit ya, bahwasanya kalau kita di klinis gitu ya ada penegakan yang ketat gitu ya, diagnosis yang ketat untuk sebelum gitu ya, memutuskan atau menjudge gitu ya, ini adalah gangguan psikologis yang seperti apa gitu ya. Nah bahayanya teman-teman sekarang, dunia sekarang tuh banyak yang belum melakukan hal seperti itu tapi sudah langsung menghakimi gitu ya, langsung menilai oh kita memiliki gangguan psikologis yang A, B atau C, dan itu bahaya ya. Betul. Baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain teman-teman. Jadi mungkin itu yang kita perlu ini ya. Nah tapi penasaran nih, kalau kan tetap ya perlu ke psikolog gitu ya, tetap perlu ke psikolog gitu. Tadi Kak Ade bilang kita harus lihat nih untuk evaluasi dan aware. Oh saya ada mungkin gitu ya, ini mirip nih sama saya nih perilakunya, gangguannya gitu. Jadi saya harus ke psikolog. Kapan sih waktu yang tepat untuk ke psikolog? Gak ada jawaban baku ya, Del ya gimana? sebetulnya. Tapi saat misalnya kita merasa udah merasa ada ketidaknyamanan. Nah ketidaknyamanan itu juga subjektif ya, nggak bisa di. Nah kadang-kadang kan orang bilang orang tuh datangnya udah telat. Karena menahan-nahan, ya kan Del ya? Iya. Menahan-nahan karena apa? Enggak, teman saya ngalamin hal yang sama, dia baik-baik aja kok Mbak, gitu. Jadi saya ngerasa datang ke psikolog itu kan sebetulnya kayak ngaku juga bahwa saya ada masalah nih sama saya. Iya. Nah, harusnya enggak dong. Nah, cuma nggak semua orang mau menerima bahwa dia punya masalah. Gitu, Atau jadi jangan-jangan takut. bisa Dilihat jadi orang lain punya masalah. ada konsekuensi kayak gitu juga gitu. Makanya sekarang ada beberapa biro yang nggak mau pasang pelang juga supaya nggak kelihatan gitu. Nah, cuma balik lagi ke pertanyaan Gigi tadi, kapan waktunya adalah ketika kita merasa nggak nyaman sama diri kita. Satu, Ya itu. Terus biasanya kalau masih punya temen ngobrol, kita masih bisa cari celah untuk ngobrol dulu deh sama temen deh gitu. Ngobrol sama Nah, teman. ketika kita ngerasa bahwa nggak ada solusinya, ini pembicaraan nggak produktif ya. Kadang-kadang kan ngobrol sama temen jadinya nyalahin gara-gara dia nih, gara-gara dia gitu aja terus. Udah itu mungkin cari deh orang yang lebih profesional untuk bantu. Seeking profesional ya. Gitu. Oke. Itu yang pertama. Nah ini kita bicara stigma tadi nih Kak. Nih Kak Adil ngalamin nggak sih ini mahasiswa psikologi sedang berupaya untuk jadi psikolog juga gitu ya. Ngalamin nggak sih dalam prosesnya tuh ada stigma negatif tuh terhadap orang-orang yang mau ke psikolog tadi ya. Tadi kan seolah-olah gitu ya. Kalau mau psikolog, seolah-olah takut. Dirinya sendiri mungkin takut gitu ya bahwa takut nih saya. Jangan-jangan saya bermasalah, tapi juga mungkin dia takut kali dianggap oleh orang lain atau orang sekitarnya bermasalah kalau ke psikolog. Itu terjadi nggak sih, happen nggak sih Kak?
kalau happen atau tidak happen, Mas Diki. Cuma mungkin baiknya karena memang sekarang entah kenapa ya, kayaknya per COVID ini ya Mbak, kayak kesehatan mental tuh udah jauh lebih dinormalisasi dibanding dulu. Dan diromantisasi kayaknya. Nah kadang-kadang bahkan diromantisasi, udah jadi karya-karya sekarang juga gitu. Nah itu sudah cenderung menurun Mas Diki. Stigma itu sudah mulai menurun ya? Mulai menurun, tapi masih ada. Jadi orang udah mulai menganggap bahwasanya ke psikolog itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan berarti sakit gitu ya. Bukan. Itu udah ya. Iya, udah sudah. ternormalisasi. Tapi jangan-jangan tadi seperti Kak Hanum terromantisasi jangan-jangan. Betul. Atau terdramatisasi jangan-jangan. Sangat Kayaknya sih, mereka jadi ini ya, kayak berpegang teguh bahwa saya punya gangguan nih dan kadang-kadang saya ngelihat ini observasi saya aja sih, kayak mereka menikmati punya gangguan itu. Atau jangan-jangan punya gangguan itu adalah menjadi sebuah privilege tersendiri gitu ya. Kayak gitu, jadi keren identitas. gitu ya. Seriously Kak. kayak kalau dulu mungkin orang-orang suka dibilang anak punk, anak rock, anak pop gitu. Iya. Kalau sekarang kayaknya si Adela dengan bipolar gitu, kayaknya sekarang suka banyak yang sharing itu. Sebenarnya baik kalau misalnya sharingnya ada muatan edukasi yang memang valid gitu ya Mas. Cuma kadang-kadang jadi tahu apa yang terjadi sama saya aja, tapi nggak ngomongin what's next-nya, harus ke psikolognya itu kurang sih. Masih Jadi harus gangguan ditingkatkan. psikologi itu jadi label baru ya sekarang. Iya. Ih. Jadi dalam tanda kutip ya, kebanggaan bahwa saya punya gangguan. Memang Mungkin trennya muncul karena banyak beberapa klien itu mengaku punya gangguan dan kemudian mengaku bahwa dia survive. Survive-nya itu kan yang sebenarnya kita ini ya harapkan, tapi iya. seringkali diromantisasi dan dramatisasi. Betul. Ini menarik. Ini kita mau masuk ke akhir segmen nih Kak. Kalau boleh nih ada last statement deh. Nel, apa sih statement utama nih kalau dari Kak Hanum, nanti Kak Adel juga, buat teman-teman yang sedang dalam fase self diagnosis psikologis ini nih. Apa sih statement pentingnya? Kalau teman-teman dalam fase self diagnosis, stop. 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 Datang ke psikolog. Kalau emang ngerasa udah nggak nyaman sama dirinya, berhenti. Boleh sih baca edukasi gitu, tapi berhenti dulu, cari psikolog terdekat gitu ya. Bawa tuh semua materi yang udah pernah dibaca, obrolin sama psikolognya. Itu kayaknya lebih baik deh. Kalau sekarang lagi self diagnose, stop. Stop. Langsung psikolog. Kak Adel. Kalau dari saya setuju, pertama psikolog itu nomor satu ya kalau memang punya resource dan dalam waktu cepat bisa ke psikolog. Tapi mungkin ada dua statement yang bisa diterapkan sama diri sendiri kalau dari aku. Yang pertama mungkin daripada kita mikirin apa yang terjadi di diri kita saja, bisa juga mulai pikirin apa yang bisa saya bantu untuk bikin diri saya lebih nyaman. Itu dulu. Jadi dua, jangan cuma satu aja apa yang terjadi sama saya, tapi juga pikirin what's next, apa yang bisa baik untuk saya. Misalnya, cuma dari hal-hal simple, belajar di tempat-tempat yang valid. Dari jurnal misalnya. Terus bisa juga melakukan hal-hal praktis yang biasanya bikin nyaman. Jalan-jalan ke taman, ngobrol sama temen, dan kalau misalnya memang sudah berdampak sekali ke keberfungsian kita, terus produktivitasnya sudah berkurang, semakin gak nyaman, salah satu hal yang bisa menolong kita balik lagi ke profesional. Gitu. Menarik teman-teman. Ini ya teman-teman semuanya ya, self diagnosis nih kelihatan banget sekarang. Saya baru tahu, jujur, shocking juga gitu ya, karena ternyata gitu ya, mendiagnosis diri sendiri itu cukup berbahaya teman-teman. Apalagi mendiagnosis orang lain. Nah, kira kita menjudge orang lain itu memiliki gangguan psikologis. Nah, tadi sudah ada statement utama dari dua narasumber kita nih, Kak Hanum sama Kak Adel nih tentang self diagnosis. Ya semoga materi hari ini bermanfaat ya buat teman-teman semua ya ke depannya. Tapi satu sih dari saya Kak ya gitu ya, kalau berbicara saya sebagai awam nih, saya memang alumni psikologi tapi awam gitu ya. Dan seringkali loh bener loh ditanyain, Mas Gi, ini saya tuh begini-begini, itu gimana ya? Gitu sering loh gitu ya, sering gitu ya. Dan ternyata ini mau dari saya teman-teman ya, latar belakang psikologi aja bahkan nggak cukup loh untuk bisa mendiagnosis. Saya, ya terutama dari saya nih, saya yang latar belakang psikologis aja tuh nggak cukup loh untuk mendiagnosis gangguan psikologis. Apalagi hanya dengan melihat-lihat konten. Betul. Gitu. Ya jadi kalau memang tadi ya saya garis bawahi, jangan langsung jump to mendiagnosis diri sendiri, tapi kita coba aware, mungkin merefleksikan diri sendiri, dan jika memang sudah ada kesimpulan mengarah kepada gangguan psikologis, segeralah cari professional help gitu ya ke psikolog.
gitu ya teman-teman ya. Semoga materi hari ini bermanfaat nih. Dan sampai ketemu lagi di acara Ngopsi berikutnya. Ngopsi! Ngobrol psikologi bareng mahasiswa dan alumni. Ciao. Empat mata terjuna merasuk jiwa, menatap dari kejauhan, takkan terlupakan. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama, tak bisa kupungkiri, tak bisa kuhindari. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama, tak bisa kuhindari, tak bisa kuakhiri. Cintaku telah jatuh, oh cintaku telah jatuh pada psikologi UI.